pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Saudara kalau biasa bikin surat keputusan atau SK itu kan ya ada apa kan? Pasal 1 ini pihak pertama bikin surat, pihak pertama akan bertanggung jawab begini, pihak kedua begini, kan ada. Pihak pertama Allah, pihak kedua Abraham. Tapi yang saya maksudkan ini dari pihak kedua. Ini bukan hanya Abraham pribadi, tapi ini melibatkan seluruh keturunan Abraham. Perhatikan Kejadian 12 ayat 7. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Jadi ternyata berkatnya bukan hanya untuk Abraham, tapi keturunan. Maka keturunan harus termasuk ke dalam perjanjian itu. Kejadian 13 ayat 5. Seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Kejadian 17 ayat 8. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini. Kejadian 17 ayat 7 sampai 9. Perjanjian antara aku serta engkau serta keturunanmu turun-temurun. Aku akan menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Aku akan menjadi Allah mereka. Mereka itu kan keturunanmu. Dari pihak engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Maka ini bukan hanya Abraham pribadi, harus seluruh keturunan ikut di dalamnya. Lihatlah, pada waktu janji itu diberikan kepada Ishak, itu juga membawa seluruh keturunan Ishak. Kejadian pasal 26 ayat yang keempat. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu. Begitu juga pada Yakub. Kejadian 28 ayat 4. Kepadamu serta keturunanmu. Maka Abraham dan keturunannya, Ishak dan keturunannya, Yakub dan keturunannya, turun-temurun. Maka seluruh orang Israel, keturunan Abraham, itu masuk ke dalam pihak kedua dari perjanjian ini. Terikat dan sudah dicap, sudah dimeterai. Sampai di sini paham? Sekarang hal kedua. Dalam perjanjian baru, perjanjian itu, perjanjian Abraham tidak dihapuskan, malah digenapi dan disempurnakan. Ya, tadi kita sudah melihat ya bahwa perjanjian Musa tidak menghapus dan membatalkan perjanjian Abraham sebelumnya. Maka perjanjian lagi, yaitu perjanjian baru yang terakhir, tidak menghapuskan perjanjian Musa. Ini pun bisa kita lihat dari apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Perjanjiannya itu kan kekal. Kalau perjanjian baru ternyata menghapus perjanjian Musa, itu namanya perjanjian Abraham. Namanya perjanjian Abraham tidak kekal. Tapi bahwa perjanjian Abraham kekal, maka perjanjian-perjanjian lain yang muncul setelah perjanjian Abraham, termasuk perjanjian baru, tidak menghapus perjanjian Abraham. Ingat kata-kata Paulus dalam Galatia 3 ayat 17. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan. Ya. Bukan hanya janji itu tidak dibatalkan, tapi janji itu digenapi. Ingat bahwa dalam janji Abraham ada janji untuk dapat berkat, ada janji untuk menjadi berkat. Secara khusus janji untuk menjadi berkat itu seluruh kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, pada zaman Abraham janji ini belum digenapi. Seluruh kaum di muka bumi akan dapat berkat. Pada zaman Abraham, apakah bangsa Cina sudah dapat berkat dari Abraham? Tidak. Bangsa-bangsa yang lain, Yunani, Romawi, sudah tidak. Zamannya Musa, apakah semua bangsa sudah mendapat berkat dari Abraham? Tidak. Tapi masuk zaman perjanjian baru. Janji untuk menjadi berkat untuk seluruh kaum di muka bumi. Itu digenapi. Bagaimana digenapi? Menarik untuk diperhatikan bahwa di dalam dua janji pertama, Kejadian pasal 12 juga 18, yang akan menjadi berkat bagi seluruh kaum di muka bumi itu adalah Abraham. Coba lihat Kejadian 12 ayat 2. Ya, engkau akan menjadi berkat. Jadi yang menjadi berkat itu siapa? Engkau, Abraham. Ayat 3, bagian akhir. Olehmu, oleh Abraham, semua kaum di muka bumi dapat berkat. Kejadian 18 ayat 18. Oleh dia, segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Jadi, menurut dua janji itu, Abraham akan jadi berkat bagi seluruh dunia. Tapi memasuki Kejadian 22 ada perubahan. Perubahannya apa? Perhatikan Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi mendapat berkat. Berarti yang akan menjadi berkat atau membawa berkat bagi seluruh dunia itu bukan Abraham pribadi karena dia sudah mati. Yang akan menjadi berkat atau membawa berkat untuk seluruh kaum di muka bumi ini adalah keturunan Abraham, oleh keturunanmu. Tapi saudara, perhatikan bahwa kita kan tahu ya, kalau kita belajar bahasa kan ada bahasa bentuk tunggal dan bentuk jamak. Singular, tunggal, plural.
jamak. Dalam bahasa Inggris, jamaknya dikasih S. Satu buku, book. Lebih dari satu buku, books. Nah, kata keturunan ini dalam bahasa Inggris itu adalah benih, seed. Tapi saudara perhatikan Kejadian 22:18. Versi King James. And in thy seed. Bukan seeds. Berarti bukan keturunan-keturunan Abraham yang akan membawa berkat bagi dunia. Tapi oleh satu keturunan Abraham. Seed, bukan seeds. Sekarang saya ingin menunjukkan ini dalam bentuk bahasa Ibrani. Saudara lihat teks Ibraninya. Lihat saja. Tidak usah baca. Ya, itu teks Ibrani, baca dari kanan ke kiri. Saudara hanya perhatikan anak panah yang saya arahkan di sana. In your seed. Di situ anak panah itu ini untuk menunjukkan bentuk kata dan keterangan kata. Nah, saudara lihat anak panah saya itu mengarah kepada satu tulisan MSC. MSC itu apa? M itu maskulin, laki-laki. Singular itu tunggal, bukan plural. Construct, abaikan constructnya, ya. Tapi itu berarti your seed itu, keturunan di situ itu maskulin dan singular. Laki-laki dan tunggal. Berarti satu orang laki-laki saja. Maka oleh satu keturunan Abraham yang berjenis kelamin laki-laki, semua bangsa di bumi akan dapat berkat. Paham? Jadi bukan seluruh keturunan Abraham yang bikin dunia diberkati. Tidak. Hanya satu keturunan. Dan dia laki-laki. Siapa? Orang ini tidak lain dan tidak bukan Jesus Christ, our Lord. Itulah sebabnya waktu Matius tulis silsilah, dia harus menjelaskan bahwa Yesus itu turunan Abraham. Karena kalau dia dari turunan lain, ini tidak tergenapi. Makanya Matius susun silsilah itu, ini, anak ini. Terus paling atas itu Abraham. Maka Paulus juga berkata dalam Galatia 3:16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu kepada keturunannya. Perhatikan. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Jamak. Seolah-olah yang dimasukkan banyak orang. Tapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu. Yaitu Kristus. Maka Kristuslah keturunan laki-laki Abraham. Yang menjadi berkat bagi seluruh dunia. Bagaimana Kristus membawa berkat Abraham sampai ke seluruh dunia? Perhatikan ayat 13-14 Galatia 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini. Membuat apa? Mati di kayu salib. Menanggung kutuk kita. Supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa lain. Haleluya. Puji Tuhan. Inilah covenant theology. Teologi perjanjian. Jadi rupanya Allah bikin janji mulai dari Kejadian 12 itu janjinya tuh bukan hanya janji yang berlaku, tidak, ini terus ribuan tahun ke depan janji ini tetap dipegang. Makanya perjanjian baru tidak menghapus janji ini, tapi menggenapi janji ini. Sekarang gara-gara percaya kepada Yesus, orang Indonesia diberkati bukan? Maka oleh keturunan Abraham, satu orang Yesus itu, orang Indonesia diberkati. Orang Oebobo diberkati. Orang NBD, orang NBS, orang Oepura diberkati. Iya kan? Bersyukur. Berarti kita ini masuk target perjanjian. Ya. Nah, setelah ada penggenapan, ada perluasan. Ada perluasan, ada penyempurnaan perjanjian Abraham. Coba, siapa yang terlibat di dalam perjanjian Abraham dengan Allah? Pihak pertama Allah, pihak kedua Abraham. Dan semua keturunannya. Ya kan? Ibu Sonya masuk keturunan Abraham. Orang Sumba kan? Oh, tidak masuk. Orang Alor kan? Tidak masuk. Orang Sabu kan? Tidak masuk. Tapi gara-gara keturunan Abraham ini, yaitu Yesus, membawa berkat Abraham ke bangsa lain, maka otomatis bangsa lain itu juga menjadi keturunan Abraham. Tapi bukan keturunan jasmani, keturunan rohani. Anak rohaninya Abraham. Perhatikan Galatia 3:7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman pada Kristus, mereka itulah anak-anak Abraham. Roma 4:11. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya. Maka saya orang Rote, bukan orang Israel, tapi saya anak Abraham. Dia orang Alor, bukan orang Israel, tapi dia anak Abraham. Dia orang Sabu, tapi dia anak Abraham. Kalau percaya, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya. Dan kau juga, mari puji Tuhan. Angkat tangan.
Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Putar-putar. Terus balik kanan. Gitu kan? Berarti sekarang kita semua itu sudah jadi anak Abraham. Tapi anak Abraham secara rohani. Nah, kalau kita sudah jadi anak Abraham, ingat perjanjiannya apa? Masuk perjanjian ini pihak kedua siapa? Abraham dan segala keturunannya. Maka keturunan jasmani Abraham masuk perjanjian. Tapi keturunan rohaninya Abraham, yaitu saudara dan saya yang percaya Yesus, harus masuk perjanjian itu. Tidak bisa tidak. Galatia 3:29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham, berhak menerima janji. Roma 4:16. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, keturunan jasmani, tapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, yaitu kita. Abraham adalah bapak kita semua, termasuk semua yang bukan orang Israel. Nah, kalau begitu, kita juga sekarang kan masuk perjanjian. Kita anak Abraham, maka kita juga pasti dapat berkatnya Abraham. Ya, tapi karena kita bukan keturunan jasmani dan tidak berkebangsaan atau warga negara Israel, maka berkat yang nasional itu bukan bagi kita. Tapi berkat yang rohani itu bagi kita. Kita tidak akan menduduki Kanaan di Timur Tengah sana, tapi kita menduduki Kanaan surgawi. Kita mungkin tidak pernah injak kota Yerusalem di Timur Tengah sana, tapi kita punya Yerusalem surgawi. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Masuk mana? Oh, Yerusalem. Yerusalem surgawi. Berarti kita juga dapat janjinya, tapi janji yang rohani. Oke, paham sampai sini ya? Oke. Sekarang, berarti saya sudah masuk perjanjian ya. Terhisap ke dalam perjanjian otomatis. Saudara juga ya?